Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu. Kita tahu semua sudah Golkar mendeklarasikan mendukung Prabowo pada hari Minggu kemarin tanggal 13 Agustus. Memang dukungan Golkar ke Prabowo ini tidak terlalu berpengaruh pada PDIP dan Ganjar karena perolehan suara PDIP sudah di atas 20%. Karena syarat untuk bisa mendaftar di KPU adalah kursi di DPR 20%. Jadi tanpa koalisi dengan partai manapun PDIP tetap bisa mengusung Ganjar. Di samping itu pemenang Pilpres selama 2 kali tidak ditentukan seberapa besar parpol pengusung. Seperti pada Pilpres tahun 2014 silam, Jokowi hanya diusung oleh 4 partai. Sementara Prabowo diusung oleh 6 partai, plus 2 partai kecil. Tapi toh Jokowi tetap menang. Begitupun Pilpres tahun 2004, SBY diusung oleh 3 partai kecil, Demokrat, PBB, dan PKPI. Sedangkan Amin Rais diusung 8 partai. SBY yang terpilih jadi pemenang. Justru sekarang yang rada deg-degan itu adalah di kubu pembaharuan. Kenapa bisa begitu? Karena Nasdem tidak setuju AHY jadi cawapres Anies. Terbukti partai itu mengusulkan Yeni Wahid untuk jadi wakil. Sementara bagi Partai Demokrat, AHY harus wakilnya Anies, adalah harga mati. Jadi pertentangan pendapat Nasdem dan AHY ya, itu akan kuat tarik menarik. AHY ya, di mata Nasdem tidak ada harganya, sementara bagi Partai Demokrat AHY adalah sangat berharga sekali. Kenapa? Nasdem itu menganggap bahwa AHY itu pernah gagal ikut Pilgub DKI, sehingga bagaimana mau menang di Pilpres, nyalon gubernur saja kalah. Kemudian pengalaman politik juga minim, jadi ketua partai saja bukan karena usaha sendiri, tapi karena usaha bapaknya SBY. Itulah representasi AHY ke NU juga tidak ada. Nah, sementara Anies menginginkan wakil dari NU agar supaya bisa mengangkat namanya, popularitasnya, dan bisa sedikit ada harapan untuk menang ya. Karena apa? NU ini beranggotakan 95 juta jiwa. Di samping itu ya, dengan wakil Anies kalau dari NU yang menghapus dosa-dosa masa lalu yang merangkul kelompok intoleran 212, sehingga kelompok moderat juga berpotensi memilih Anies. Yang perlu diingat adalah Nasdem ya, Nasdem itu berkeinginan pengen seperti PDI Perjuangan. Ya, saat ini sebagai partai penguasa setelah memberi menteri paling banyak di kabinet, artinya sudah bisa dipastikan Surya Paloh itu menginginkan Anies ya bisa jadi presiden, sehingga Surya Paloh lah yang bisa menguasai jalannya pertandingan ya. Tuh. Nah, sehingga Surya Paloh atau Nasdem mengotot betul untuk Yeni Wahid dan Kofifa. Ya. Kenapa? Ya, Yeni Wahid, Kofifa itu presentasi dari NU. Sementara bagi Partai Demokrat, AHY tumpuan satu-satunya.
kalau sampai AHY itu tidak bisa jadi wakil presiden, calon wakil maksudnya, posisi di partainya dia akan berbahaya sekali. Kenapa berbahaya sekali? Dia memimpin partai Demokrat, termasuk partai besar juga kan, tapi untuk meyakinkan Nasdem saja jadi wakil pun nggak direken. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau bisa jadi wakil, itu ada efek ya. Efek dari jadi wakilnya itu, Demokrat itu akan terangkat ya. Terangkat namanya, sehingga Demokrat akan eksis di DPR. Itu yang betul-betul perlu dicamkan. AHY ikut jadi wakil itu bukan berkeinginan, ya menang sih berkeinginan, tapi itu kan sangat jauh sekali. Tapi yang diinginkan adalah ada dua hal tadi. Ya, itu yang betul-betul harus dijaga. Kenapa? Kalau dua-duanya itu tidak didapatkan, ya, terus di pileg nanti suara Demokrat akan menurun, terjun bebas, ada kemungkinan besar AHY akan dikudeta dari anggotanya sendiri karena kegagalan memimpin Demokrat ya. Jadi itulah satu-satunya yang harus diperjuangkan mati-matian oleh AHY dan SBY. Nah, jadi masalah kalah di Pilpres itu tidak penting ya, karena AHY adalah yang terpenting adalah yaitu tadi untuk menjaga marwah sebagai ketua Partai Demokrat agar bisa menaikkan suaranya, agar supaya pernah menjadi orang hebat. Baru calon wakil presiden itu orang hebat sudah ya. Itu sudah memperkokoh posisi jadi ketua Demokrat. Kalau semuanya lepas ya wassalam. Semua wassalam, tidak bisa dipertahankan lagi. Alasannya apa? Partai sendiri kalau misalnya nggak lolos ke Senayan, nah itulah yang ditakutkan oleh AHY dan SBY. Ini adalah sedikit analisa-analisa yang mudah-mudahan kita lihat pertandingan carut-marutnya koalisi perubahan sampai detik ini masih seru. Nah, kalau saya jadi AHY saat tidak menekan Nasdem atau Surya Paloh untuk mendeklarasikan. Kalau nggak cepat deklarasikan, hengkang aja. Saya yakin akan dituruti karena tidak ada pilihan. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.